Hai semuanya, aku Gadis kelas 8 dari Sekolah Kristen Karnia. Hari ini aku akan membahas tentang Sumpah Pemuda. Atama, makna itu ada peran perjuangan pemuda dalam setiap organisasi. Wah, kita akan membahas organisasi kepemudaan dulu nih. Pasti penasaran kan? Nah, organisasinya adalah Budi Utomo yang lahir pada 20 Mei 1908. Nah, organisasi ini tuh sering dianggap sebagai organisasi kelahiran kaum maju. Mengapa kayak gitu? Karena ada rasa keinginan untuk memperluas pendidikan dan juga pengajaran sehingga para generasi muda dapat mendapat peluang untuk lebih banyak memasuki sekolah-sekolah modern. Organisasi ini memiliki 3 pendiri, yaitu ada Dr. Sutomo, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Dr. Wahidin Sudiro. Selanjutnya kita akan bahas organisasi yang bersifat kedaerahan. Ada Trikoro Darmo, dia adalah perkumpulan mahasiswa daripada Stovia. Nah, pada tanggal 7 Maret 1915 didirikannya Trikoro Darmo yang berarti tiga tujuan mulia. Nah, penggerak dari si Trikoro Darmo ini kenapa bisa terjadi? Itu karena ada Dr. Satiman Wirjo Sanjojo. Nah, anggota daripada Trikoro Darmo ini ada dari Jawa, Bali, dan juga Lombok. Inilah yang menjadi cikal bakal Jong Java. Nah, kenapa sih kok bisa dibilang cikal bakal dari Jong Java? Karena pada kongres pertamanya di Solo pada tahun 1918, ia merubah namanya menjadi Jong Java. Kenapa dirubah? Padahal udah bagus. Mungkin itu kalian tanyakan kan? Nah, itu karena untuk menarik simpati dari golongan yang ada dari Sunda, dari Bali, dan juga Madura. Nah, Trikoro Darmo ini yang sudah menjadi Jong Java ini juga memiliki asas loh. Nah, ada 3 asasnya, yaitu menyelenggarakan pertalian antara murid Bumi Putra di berbagai sekolah dan juga mengusahakan peningkatan pengetahuan umum untuk para anggotanya, juga membangkitkan minat dan mempertajam terhadap bahasa dan juga budaya di wilayah Indonesia. Nah, pada kongresnya juga yang tahun 1926 di Solo, mereka mengubah haluannya nih menjadi dengan menekankan tujuan, yaitu memajukan rasa persatuan dan kesatuan para anggotanya dengan semua golongan di bangsa
Pelajar Indonesia, juga Perhimpunan Indonesia. Nah, Perhimpunan Pelajar Indonesia itu didirikan pada tahun 1926 di Jakarta. Nah, perhimpunan ini tuh dipengaruhi oleh organisasi Indische Vereniging yang ada di Belanda, yang telah berdiri nih beberapa tahun lalu sebelum perhimpunan ini dibuat. Lalu juga tujuannya adalah karena untuk Indische Vereniging ini itu mengubah nama menjadi Perhimpunan Indonesia. Nah, PPI dan PI itu tuh memiliki hak menganut haluan politik dan mengajak rakyat untuk bergabung dalam aksi massa. Aktivitas keduanya ini juga berkaitan nih dengan nasionalisme Indonesia dan juga menentang kolonialisme. Nah, tapi keduanya itu memiliki perbedaan. Kalau misalkan Perhimpunan Indonesia itu terjadi di luar negeri, kalau Perhimpunan Pelajar Indonesia terjadi di Indonesia. Kita juga akan membahas tentang Kongres pertama yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926 di Jakarta dan juga diketuai oleh Muhammad Tabrani. Tujuan bentuk dilakukannya rapat ini adalah untuk mencapai jalan untuk membina perkumpulan pemuda yang tunggal dan dengan dibuatnya badan sentral yang bermaksud sebagai untuk memajukan paham persatuan kebangsaan dan mempererat hubungan antar kumpulan pemuda kebangsaan. Nah, Kongres Pemuda ini memiliki pembicara-pembicara yang akan menyampaikan topik. Ada Sumarto yang menyampaikan tentang betapa perlunya persatuan, jadi membahas tentang persatuan Indonesia. Lalu juga Muhammad Yamin yang berbicara tentang kemungkinan masa depan bahasa-bahasa dan kesejahteraan Indonesia, yang membahas bahasa-bahasa dan kesejahteraan Indonesia. Lalu juga ada Pepi Notoan yang berbicara tentang peran agama dalam berbagai kegiatan nasional ya. Jadi dia berbicara tentang agama. Lalu juga ada 3 tokoh. Selanjutnya ada Badar Johan, Nona Adam, dan juga Jakso Dipuro yang bicara tentang kedudukan wanita dalam masyarakat Indonesia. Dia membahas tentang hak-hak kewanitaan. Lalu, Kongres Pemuda ini membahas masalah persatuan sebagai agenda utama dia. Dalam kongres ini diambil sebuah keputusan yang sangat besar, yaitu menetapkan bahasa persatuan yang menjadi pilihan ada 2, ada Jawa dan juga bahasa Melayu. Nah, ada banyak organisasi yang ikut turut serta dalam kongres pertama ini. Hasil daripada kongres pertama itu adalah menerima dan mengakui cita-cita persatuan Indonesia, walaupun hal itu masih dalam hal yang samar-samar. Lalu juga usaha untuk menghilangkan segala pandangan adat dan kedaerahan yang kolot dan lain-lain sebagainya. Oleh karena itu, PPPI dan Pemuda Indonesia dan juga Perhimpunan Indonesia dan juga PNI mempunyai rencana untuk menyatukan organisasinya dan bertujuan yang sama, yaitu mewujudkan cita-cita persatuan Indonesia. Nah, pada saat masa penjajahan Belanda, Portugis, perjuangan rakyat Indonesia tuh mengalami kegagalan terus. Kenapa? Karena pada saat itu bangsa kita ini memiliki sifat yang kedaerahan dan masih belum bersifat yang nasional. Serta juga dia sangat bergantung pada pemimpin. Hal itu yang menjadi dasar mengapa tercetusnya Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Awal perjuangan para pemuda Indonesia ini awalnya memprakarsai Sumpah Pemuda pada tanggal 1928 karena berdirinya Budi Utomo. Pada saat itu Indonesia, khususnya pemuda Indonesia itu mulai bangkit tuh akibat berdirinya Budi Utomo, lalu memunculkan organisasi-organisasi baru. Nah, pada tanggal 15 November 1925 diadakan Kongres Pemuda, yaitu untuk membahas kelanjutan pelaksanaan kesepakatan bersama, dan pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926 organisasi pemuda itu berkumpul dan
Gerakan Kebangkitan Nasional. Nah, ikrarnya ini dianggap sebagai kristalisasi semangat untuk menegaskan cita-cita berdirinya negara Indonesia. Nah, yang dimaksud dari Sumpah Pemuda ini apa? Yaitu keputusan dari Kongres kedua. Nah, itu Kongres kedua diselenggarakan 2 hari, yaitu pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 di Jakarta atau di Batavia. Nah, Kongres kedua ini terjadi jadinya pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1926 yang diselenggarakan di Jakarta. Nah, Kongres ini diketuai oleh Sugondo Jojo Puspito. Nah, atas usul PPPI ini jadinya Kongres kedua ini dilaksanakan di 3 gedung, yaitu dibagi menjadi 3 rapat. Nah, panitia Kongres Pemuda kedua ini dibentuk pada bulan Juni. Nah, yaitu ada wakil ketuanya Joko Mas Said dari Jongjava, lalu ketuanya Sugondo tadi, lalu sekretarisnya ada Muhammad Yanin dari Jong Sumatera Nenbon, lalu ada bendaharanya dari Jong Batak yaitu Amir Sarifudin, lalu ada pembantu pertama yaitu Johan Muhammad Tai itu dari Jong Isaminten Bon, lalu ada pembantu kedua yaitu R. Kadja Suhung Kana yang dari Pemuda Indonesia, lalu ada pembantu ketiga yaitu RCI Senduk yaitu dari Jong Celebes, lalu ada pembantu keempat yaitu Johannes Leimena yaitu dari Jong Ambon, lalu juga Muhammad Rojihi Suud yang berasal dari Pemuda Kaum Betawi. Nah, dari Kongres kedua ini memiliki hasil yaitu Sumpah Pemuda itu sendiri. Nah, jadi apa sih hasilnya dari Kongres Pemuda kedua ini? Yaitu menghasilkan rumusan Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda juga setelah menetapkan Sumpah Pemuda ini, Kongres Pemuda kedua juga menetapkan bendera merah putih sebagai bendera atau bendera kebangsaannya. Nah, kalian mau tahu kan pasti isi Sumpah Pemuda itu apa? Nah, jadi isinya adalah kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra putri Indonesia, menjunjung bahasa